Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Chandriani dengan NIM 21002123 dari Prodi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas manajemen humas mengenai tentang praktek dan tugas ke-PR-an dalam sebuah organisasi. Proses pemanfaatan jumpa pers ini atau press release bukan juga press conference, siaran pers yang tujuannya adalah kadang-kadang untuk menutupi, bukan berarti membohongi, tetapi dalam rangka mengalihkan perhatian. Jadi dalam proses itu kita memperbaiki fakta-faktanya perusahaan untuk mengalihkan perhatian publik tidak kepada fakta-fakta yang ada dalam tanda kutip salah, tapi dialihkan kepada fakta yang jauh lebih menguntungkan. Sehingga pikiran mereka tidak fokus pada yang buruk, tapi mulai teralihkan kepada fokus yang lebih baik dan lebih kepada biasanya. Ada 3 persoalan cara bagaimana mengelola siaran pers oleh media. Yang pertama, siaran pers dimuat sebagaimana adanya apa yang terjadi jika formatnya memang sudah sesuai dengan kebijakan media massa bersangkutan, maka kita tinggal masuk artinya apa adanya kalau media berkehendak seperti ini dan tidak bisa dirubah-rubah. Siaran pers itu sebenarnya sudah ditulis ulang oleh media yang sedemikian rupa, kemudian kita berikan ke media, kemudian ditulis ulang dengan format berita. Jadi formatnya diganti oleh media, oleh wartawannya dan juga oleh editornya, tetapi tidak mengurangi isi konteks. Yang selanjutnya bentuknya adalah dipanjatkan kemudian dipadatkan jika susunannya berkepanjangan, karena perusahaan cenderung kadang-kadang begitu banyaknya peristiwa, banyaknya informasi yang ingin kita luruskan semuanya. Kalau untuk jenis siaran pers atau press release itu adalah satu berupa pengumuman jadwal peristiwa yang isinya adalah informasi mengenai peristiwa atau keadaan atau acara yang akan diselenggarakan dan menarik perhatian khalayak untuk publik termasuk media massa, dan biasanya sifatnya adalah undangan untuk media massa. Selanjutnya bentuknya yaitu pengumuman untuk media massa, pengunggahnya atau teasers itu menyampaikan peristiwa atau acara yang akan terjadi untuk mengajak para media yang ada juga turut serta mempersiapkan liputannya, agar mereka mempersiapkan dirinya untuk meliputi acara atau peristiwa yang akan kita adakan. Dan pengumumannya tidak boleh lebih dari 1 halaman. Ingin memanfaatkan siaran pers ini, dan ingat sebelumnya, jika menulis siaran pers ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan khusus untuk para praktisi humas dan calon praktisi public relation. Yang pertama perlu dipertimbangkan adalah siapa yang akan tertarik atau siapa yang ingin kita kejar supaya press release ini menarik buat mereka. Jadi target harus jelas. Yang kedua, apakah akan memberikan informasi baru atau justru tidak, karena cenderung berbeda kalahnya. Mengulang informasi-informasi yang sudah ada itu, kalau bisa memang ada informasi yang baru buat mereka. Jadi penting untuk didengarkan terlebih dahulu atau untuk diikuti. Apakah untuk mempengaruhi kehidupan sebanyak orang atau masyarakat? Jadi semakin banyak masyarakat yang dipengaruhi oleh siaran pers yang kita buat itu, semakin besar pula pertimbangan
itu untuk memberikan dampak. Nah, jadi media apa yang akan kita manfaatkan untuk mencapai orang yang akan tertarik, market atau publik yang kita menjadikan target untuk sampainya berita itu kepada mereka. Pentingnya untuk para praktisi humas atau PR dimanapun harus ada tanda diterbitkan segera atau tidak, yang untuk diterbitkan sebelum tanggal berapa harus ada kejelasan khusus untuk hariannya. Strategi lain yang bisa kita manfaatkan sebagai praktisi PR atau humas setelah ini, kita akan membahas bagaimana konferensi pers, apa bedanya, berbeda-beda dengan press release. Dengan press release maka konferensi pers berbeda lagi konteksnya, atau kalau press release yang kita rilis beritanya tanpa kita harus ketemu langsung dengan para jurnalis. Tapi kalau jumpa pers atau konferensi pers, maka otomatis kita yang menjadi tokohnya, menjadi sumber informasinya, jadi komunikatornya, dan para media, para jurnalis kita undang untuk mendengarkan statement yang akan kita sampaikan. Yang akan kita sampaikan di suatu waktu, satu tempat secara bersamaan, sehingga nanti pada akhirnya diharapkan berita itu rilis secara bersamaan setelah konferensi itu. Berita-berita yang tidak benar, jadi salah satu fungsinya adalah untuk menetralkan sekaligus membantah kalau emang ada informasi yang tidak benar. Jika tidak ada informasi yang tidak benar, maka harus diluruskannya pada saat jumpa pers atau konferensi pers. Dan juga untuk meningkatkan citra, dengan kita melakukan jumpa pers, beritakanlah di mana-mana dalam satu waktu bersamaan, sehingga semua kopling masyarakat akan mendengarkan berita itu. Mereka akan membaca berita itu di setiap media. Paling tidak kita mendidik otak dan pikiran masyarakat untuk melihat bahwa beritanya seperti ini yang sebenarnya terjadi. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata di video kali ini, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.